Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Roland Akbar dengan NIM 41520120012. Hari ini saya akan menjelaskan tentang paket tracer examine the ARP table. Nah, di bawah di sini adalah addressing table punya si ini nih ya, paket tracer di sini. Nah, di sini terdapat tiga objektif, tiga part. Yang pertama, part 1 examine the ARP request, yang kedua examine a switch MAC address table, dan yang terakhir adalah part 3 examine the ARP process in remote communication. Nah, backgroundnya adalah this activity is optimized for viewing PDU. The device all already configured. You will gather PDU information in simulation mode and answer a series of questions about the data you collect. Jadi nanti kita akan mengumpulkan PDU information-nya menggunakan simulation mode. Selanjutnya kita mulai saja. Instruksinya adalah part 1 examine an ARP request. Nah, step 1 adalah generate ARP request by pinging ke 172.16.31.3 dari 172.16.31.2. Kita lanjut ke A, adalah klik 172.16.31.2 dan buka command prompt. Oke, di sini kita buka yang 172.16.31.2, lalu kita buka command prompt. Selanjutnya adalah enter the ARP minde. ARP minde di sini adalah untuk meng-clear the ARP table. Oke, sudah. Selanjutnya yang C, enter simulation mode and enter the command ping 172.16.31.3. Oke, kita klik dulu dari real time ke simulation. Nah, di sini sudah muncul. Kita lanjutkan lagi. Lalu di sini kita suruh ping 172.16.31.3. Oke, kita lihat di sini. Di sini terdapat dua PDU ya. Nah, jadi yang pertama itu adalah tipenya ARP dan yang satu lagi tipenya adalah ICMP. Oke. Klik capture forward once the ARP PDU moves switch 1 while the ICMP PDU disappear, waiting for the ARP reply. Open the PDU and record the destination MAC address. Oke. Jadi di sini kita klik capture forwardnya sekali, maka nanti si ARP yang warnanya hijau ini, dia akan pindah ke switch 1. Lalu si ICMP PDU-nya akan menghilang. Kita jalankan. Nah, terlihat di sini bahwa dia pindah dan kita akan melihat isi PDU-nya. Oke. Nah, ini terlihat di sini ada source MAC address-nya ialah 000C.85cc.1DA7 dan destination-nya ialah FFFF.FFFF.FFFF. Nah, selanjutnya adalah is this address list in the table above. Nah, kita lihat apakah address yang tertera ada di tabel yang di atas tadi. Setelah kita lihat ialah di sini untuk MAC address-nya tidak ada yang FFFF ya, sehingga dia tidak terlist si MAC address-nya untuk yang destination. Lalu how many copy of the PDU did switch to MAC? Kita lihat di sini dia mengirimkan satu kopi
Lalu kalau misalnya kita klik lagi di sini, dia mengirimkan ada 3 ya, 3 copy, namun terlihat di sini ada 2 yang gagal, yaitu yang pertama dari router, terlihat di sini ada yang gagal. Yang pertama yang ke router, lalu nah di sini terlihat ada 3 copy. Nah di sini ada 2 yang gagal. Yang pertama yang ke router dan ke IP 172.16.31.4, dan yang berhasil hanya 1 ke 172.16.31.3. What is the IP address of device that accept the PDU? Nah, yang menerima PDU adalah IP di 172.16.31.3. Open the PDU dan examine layer 2. Oke, kita buka PDU-nya. Nah, di sini kita lihat di sini layer 2-nya ialah dari destination address-nya 000C 85CC 1DA7. Lalu kita bisa lihat juga di sini dia terlihat di OSIM model bahwa dari layer 2 in layer dia dari 000C 85CC 1DA7 ke FFFF. Ketika out layernya dia berubah, source MAC addressnya ialah 0060.7036.2849 ke 000C 85cc 1DA7 1DA7. Nah, dia ada perubahan ya dari in layer ke out layernya. What happened to the source and destination MAC address? Nah, itu ya, dia terjadi perubahan MAC address antara source dan destinationnya. Lalu yang F, klik capture or forward until the PDU return to 172.16.31.2. Oke, kita klik lagi. Di sini terlihat bahwa dari 172.16.31.3 dia mengirimkan ke switch 1 untuk merespon. Nah, lalu dia dari switch 1 mengirimkan kembali ke 172.16.31.2. Nah, terlihat di sini bahwa di sini ada tanda checklist yang menandakan bahwa ARP sudah selesai terkirim. Dan how many copy of the PDU did the switch make during the ARP reply? Nah, hanya 1 karena yang 2 lagi gagal. Selanjutnya ialah examine the ARP table. Nah, tadi yang pertama ARP sudah selesai, sisa tinggal ICMP. Not the ICMP packet reappear. Open the PDU dan examine MAC address-nya. Nah, kita lihat di sini, kita lihat dia MAC address-nya ialah dari source MAC address-nya 000C.85cc.1DA7 ke 0060.7036.2849. Do the MAC address of the source and destination align with their IP addresses? Kita lihat di sini untuk 1DA7 itu dia dari 31.2 dari add device-nya ke 2849. 2849 adalah tadi 31.3. Berarti jawabannya ialah iya.
Lalu selanjutnya switch back to real time and the ping complete. Oke, kita balik lagi, switch ke real time, lalu klik 172.16.31.2 dan enter the ARP min A. Oke, kita klik lagi di sini, terus kita enter ARP min A. To what IP address does the MAC address entry correspond? Nah, ke IP address mana nih si MAC address entry-nya merespon? Nah, dia ke IP address 172.16.31.3 dengan physical address-nya 0060.7036.2849 dengan tipe dynamic. In general, when does an end device issue an ARP request? Jawabannya adalah ketika source MAC address mengirimkan ke destination MAC address. Nah, di situ dia mengirimkan ARP request. Nah, selanjutnya part 2 ialah examine switch MAC address table. Step 1, generate additional traffic to populate the switch MAC address table. Nah, yang A, from 172.16.31.2 enter the ping 172.16.31.4 comment. Nah, kita di sini kita close dulu, masuk ke 172.16.31.2, lalu masukkan ping 172.16.31.4, kita enter. Nah, di sini terlihat ada replyan ya. Nah, terus klik 10.10.10.2 dan buka command prompt. Oke, di sini kita klik 10.10.10.2 dan kita buka command promptnya. Enter the ping. Oke, kita suruh ping ke 10.10.10.3 10.10.10.3. Nah, di sini terlihat ada balasan. Nah, how many replies were sent and received? Nah, kita bisa lihat di sini yang dikirim adalah 4 dan yang diterima adalah 4. Step 2, examine the MAC address table on the switch. Klik switch 1 and then the CLI tab, enter the show MAC address table command. Oke, berarti kita ke switch 1 dulu, ini switch 1, dan klik CLI tab-nya, lalu enter. Kita enable dulu, lalu show MAC address table. Oke, kita enter. Do the entry responding to those in the table above. Apakah entry yang muncul di sini sesuai dengan tabel yang di atas? Kita lihat di sini dengan MAC address 0002.16.408.75 dia ke port FA03. Kita lihat di sini ada 8D75, dia ke G0. Oke. Lalu yang 000C 85CC 1DA7 dia ke FA01. Kita lihat yang ini dia ke F0. Betul ya. Lalu selanjutnya ialah 006070362849 ke FA02. Oke, kita lihat dia betul ke FO juga. Dan yang terakhir ialah di sini ternyata benar ya, dia FO03 yang di awal, FA03, FA01, FA02, dan yang terakhir adalah yang 8901 dia G01. Oke, berarti
dia sesuai ya hasil yang ditampilkan dengan yang ada di sini. Lalu selanjutnya ialah klik switch 0 dan klik the cell tab, enter the show MAC address table command. Oke, kita klik switch 0. Nah, lalu kita klik CLI nya, kita enter, kita enable dulu. Setelah itu kita show MAC address table. Nah, kita lihat di sini ada MAC addressnya, ada type, ada portnya. Kita samakan kembali, do the entry respond to the in the table above. Nah, dan kita lihat di sini bisa terlihat bahwa untuk switch 0 dia MAC address 2501, portnya adalah gig 01. Oke, sesuai ya, dia 2501 adalah G01. 4AB6 dia FA02, betul, dan 572B ke FA02 juga. Pertanyaannya di sini adalah why are two MAC address associated with the one port? Nah, MAC address yang berasosiasi dengan satu port ialah si 00602F844AB6 dan 00604706572B karena dia portnya ke FA02. Kita selanjutnya ke part 3. Part 3 di sini adalah examine the ARP process in remote communication. Step 1. Generate traffic to produce ARP traffic. Kita klik 172.16.312 dan buka command prompt-nya. Kita buka ke sini. Lalu enter ping 10.10.10.1 command. Oke, kita ping 10 10 10 1. Kita ping. Nah, di sini terlihat ada balasannya. Oke. Lalu type ARP min A, ARP min A. ARP min A. Nah, di sini terlihat dia ada 3 ya, internet address, physical address 3, dan type-nya dynamic. Oke. What is the IP address of the new ARP table entry? Nah, IP addressnya adalah 172.16.311, 172.16.313, dan 172.16.314. Enter ARP min-D to clear the ARP table dan switch to simulation mode. Nah, kita di sini suruh ketik ARP min-D untuk menghapus atau membersihkan ARP table. Setelah itu kita pilih simulation mode, kita klik simulation mode dan lakukan ping yang sama. Kita close dulu, kita klik lagi 312 nya, lalu kita ping yang sama 10.10.10.1. Oke, di sini kita terlihat berapa PDU yang keluar. Di sini ada 2 ya. Di sini ada yang tipenya ICMP dan satu lagi ada tipenya ARP. Klik to forward, klik the PDU that is now at switch 1. Kita klik forward. Nah, nanti di sini muncul yang muncul di sini adalah punya si ARP-nya. Lalu kita klik what is the target destination IP destination address of the ARP request. Nah, kita lihat the target destination di sini dia IP-nya ialah 172.16.31.2. Destination IP-nya adalah 172.16.31.1. Nah,
What the target destination IP address? What the target destination IP destination address of the RP request? Jawabannya adalah pas destination ialah 172.16.31.1. The destination IP address is not 10.10.10.1. Kenapa? Karena dia menembak ke arah switch dan router. Jadi dia menggunakan IP router yaitu 172.16.3.1.1. Lalu step 2, examine the ARP table on router 1. Switch the real time mode, kita klik real time mode, klik router 1 and then CLI tab. Oke. Kita klik router 1 dan klik CLI tab. Enter privilege exec mode and show MAC address table command. Oke, kita enter. Lalu kita enable. Lalu kita show MAC address table. Nah, di sini how many MAC address are in table? Di sini terlihat bahwa ada 0 ya. Di sini di router 1 ada 0 MAC address yang muncul di tabel. Kenapa? Karena dia adalah router bukannya switch. Enter the show ARP command. Oke, kita enter show ARP perintah. Oke, kita enter. Nah, di sini muncul ada daftar besar dulu, ada 2 di sini. Is there an entry for 172.16.31.2? Oke, di sini ada ya entry untuk 172.16.31.2. Selanjutnya, what happened to the first ping in situation when the router respond to the ARP request? Jawabannya ialah yang pertama, ping pertama yang terjadi ketika router respon ke ARP request adalah request timeout. Oke. Jadi sudah selesai instruksi yang ada di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.